Bayangkan seorang janda muda yang hidup sederhana, kesepian, dan penuh luka masa lalu. Tiba-tiba mendapat tawaran tak terduga untuk merawat seorang wanita tua yang lumpuh, ibunda dari seorang pengusaha sukses kaya raya. Tapi siapa sangka, di balik pekerjaan itu tersimpan rahasia besar, bahwa janda muda ini bukan sekadar perempuan biasa. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kisah penuh air mata dan kejutan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel kita tercinta. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan kisah-kisah penuh inspirasi, haru, dan kejutan di sini. Sebelum kita mulai kisah yang luar biasa ini, yuk kita awali bersama dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya persilahkan dengan keikhlasan Anda untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu, dilimpahkan rejeki dan berkah selalu serta selalu dalam lindungannya, amin. Bayangkan seorang janda muda yang hidup sederhana, kesepian, dan penuh luka masa lalu. Tiba-tiba mendapat tawaran tak terduga untuk merawat seorang wanita tua yang lumpuh, ibunda dari seorang pengusaha sukses kaya raya. Tapi siapa sangka, di balik pekerjaan itu tersimpan rahasia besar, bahwa janda muda ini bukan sekadar perempuan biasa. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kisah penuh air mata dan kejutan ini? Malam di desa kecil di Jawa itu terasa begitu sunyi. Angin berhembus lembut melewati jendela kayu rumah sederhana yang ditempati Umi, seorang janda muda cantik berusia sekitar 28 tahun. Hidupnya berubah drastis sejak kecelakaan tragis merenggut nyawa suaminya 2 tahun lalu. Sejak saat itu, Umi menjalani hari-hari seorang diri, mengandalkan warisan kecil dan hasil kerjanya sebagai penjahit rumahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wajahnya masih ayu, rambut hitamnya selalu disanggul sederhana, dan senyumnya yang dahulu sering menghiasi rumah kini jarang terlihat. Yang tersisa hanyalah tatapan mata kosong setiap kali malam menjelang, saat sunyi datang menelan dirinya dalam kesepian yang begitu panjang. Kesepian itu semakin terasa ketika suara-suara tetangga yang bercengkerama bersama keluarga mulai mereda, meninggalkan Umi sendiri dengan secangkir teh hangat dan buku doa yang tak pernah jauh dari tangannya. Terkadang ia termenung lama di depan foto suaminya yang terpajang di dinding, mengusap bingkai kayu usang itu seolah masih bisa merasakan hangatnya genggaman tangan lelaki yang pernah berjanji akan menjaganya selamanya. Namun janji itu tak lagi bisa ditepati, meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh di hati Umi. Hari-hari Umi berjalan monoton. Pagi menjahit, siang mengerjakan pekerjaan rumah, sore menyiram bunga di pekarangan, malam termenung di depan lampu minyak. Tak ada yang benar-benar membuatnya bahagia. Hingga suatu sore, ketika hujan baru saja reda dan jalanan desa masih basah oleh sisa air, seorang tamu tak terduga datang mengetuk pintu rumahnya. Seorang lelaki parubaya berpakaian rapi memperkenalkan diri sebagai utusan dari sebuah keluarga kaya raya di Jawa Tengah. Lelaki itu berkata dengan sopan bahwa majikannya sedang mencari seseorang yang bersedia merawat ibunda mereka, seorang wanita tua yang tengah lumpuh setelah sakit berkepanjangan. Dan entah bagaimana, nama Umi disebut oleh seorang kenalan jauh yang merekomendasikan dirinya. Awalnya, Umi terdiam. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Mengapa dirinya yang sederhana, yang bahkan bukan perawat profesional, bisa ditawari pekerjaan seperti itu? Ia ragu menerima tawaran itu. Perasaan takut bercampur dengan rasa tidak percaya diri menghantui pikirannya. Bagaimana kalau ia tidak mampu merawat orang lumpuh? Bagaimana kalau pekerjaannya mengecewakan keluarga kaya itu? Namun di sisi lain, ada sesuatu yang menggelitik batinnya. Sebuah keinginan untuk keluar dari lingkaran sepi yang mencekik dirinya selama ini. Tawaran itu bagai angin segar. Kesempatan untuk merasakan dunia luar, dunia yang mungkin bisa menyembuhkan luka hatinya. Malam itu Umi tak bisa tidur. Ia merenung lama di ranjang kayu, memandangi langit-langit rumah yang penuh sarang laba-laba. Wajah ibunya yang sudah almarhum seolah terbayang, seakan memberi dorongan agar ia berani mengambil langkah baru. Hidup tidak akan berubah kalau hanya berdiam diri. Mi, suara itu seolah berbisik di telinganya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena takut dan ragu sekaligus berharap.
Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa perjalanan ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan jalan menuju sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Akhirnya, dengan hati yang masih bimbang namun dikuatkan oleh kesepian yang tak tertahankan, Umi menganggukkan kepala kepada utusan itu keesokan harinya. "Saya bersedia mencoba," ucapnya pelan, namun tegas. Utusan itu tersenyum lega dan menjelaskan bahwa Umi akan segera dijemput ke kota Jawa Tengah untuk tinggal di rumah keluarga besar itu selama beberapa waktu. Pikirannya berputar-putar, hatinya campur aduk antara takut dan penasaran. Umi tahu, langkah kecil yang ia ambil kali ini bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di rumah besar nan mewah itu, tapi yang jelas, untuk pertama kalinya setelah lama tenggelam dalam sunyi, hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah sensasi hidup yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Perjalanan menuju rumah keluarga kaya itu terasa panjang bagi Umi. Jalanan desa yang biasa dilaluinya kini berganti dengan aspal mulus dan gedung-gedung megah yang jarang ia lihat. Hatinya berdebar ketika mobil hitam yang menjemputnya berhenti di depan sebuah rumah besar nan mewah bergaya Jawa modern, berdiri kokoh dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas yang dipenuhi bunga hias serta kolam ikan. Bagi Umi yang terbiasa hidup sederhana, tempat itu terasa seperti dunia lain yang penuh kemewahan. Pintu besar berwarna coklat tua terbuka, menampakkan bagian dalam rumah yang lapang dan berkilau. Aroma wangi bunga melati tercium samar, berpadu dengan suasana hening yang justru terasa sendu. Di dalam, seorang wanita setengah baya menyambutnya dengan ramah lalu mengantarnya ke kamar utama di lantai bawah. Disitulah Umi pertama kali melihat sosok yang akan dirawatnya, Bu Ratna. Wanita tua itu tampak rapuh, duduk di kursi roda dengan selimut menutupi kakinya. Wajahnya masih menyimpan garis kecantikan masa muda, namun kini tertutup keriput dan tatapan mata yang muram. Rambutnya sebagian sudah memutih, diikat sederhana, dan kulit tangannya tampak pucat. Saat pandangan mereka bertemu, Umi merasakan ada luka mendalam di balik mata itu, luka yang mungkin tak pernah benar-benar sembuh. "Selamat siang, Bu, saya Umi," ucapnya pelan, sedikit gugup. Ia menundukkan kepala penuh hormat, sebagaimana ia biasa menghormati orang tua di desanya. Bu Ratna menatapnya lama, seolah menilai ketulusan dari wajah sederhana Umi. Bibirnya kemudian bergerak pelan, "Kau yang dikirim untuk merawatku." Suaranya serak, namun masih terdengar tegas. "Baik, Bu. Kalau Ibu setuju, aku akan berusaha sebaik mungkin." Untuk pertama kalinya sejak lama, senyum tipis muncul di wajah Bu Ratna, meski hanya sesaat. Ia tak berkata banyak lagi, hanya mengangguk pelan, lalu menunduk menatap tangannya sendiri. Hari pertama itu, Umi mulai membantu hal-hal kecil. Ia menyiapkan teh hangat untuk Bu Ratna, menyuapinya dengan penuh kesabaran, lalu dengan lembut menyisir rambutnya yang tipis. Meskipun Umi bukan seorang perawat profesional, tangannya bekerja dengan penuh kasih sayang. Ia memperlakukan Bu Ratna bukan sebagai majikan, melainkan seperti ibunya sendiri yang sudah lama tiada. Sejak awal, Umi sadar bahwa yang paling dibutuhkan Bu Ratna bukan hanya bantuan fisik, melainkan kehadiran seseorang yang tulus menemani. Rumah besar itu memang penuh harta, tetapi terasa sepi dan dingin. Arga, anak sematawayangnya, jarang di rumah karena sibuk mengurus bisnis. Meski sukses dan kaya raya, Arga hanyalah pria muda yang kehilangan figur ayah sejak kecil dan kini nyaris kehilangan ibunya karena sakit. Sore itu, ketika Arga pulang, ia sempat terkejut melihat ibunya tertawa kecil mendengar candaan sederhana dari Umi. Itu adalah hal langka. Arga berdiri di ambang pintu, memperhatikan tanpa suara. Matanya berkaca-kaca menyaksikan kehangatan yang sudah lama hilang dari rumah itu. "Terima kasih, Mbak Umi," ucap Arga kemudian, menghampiri dengan sopan. "Sudah lama sekali saya tidak melihat ibu tersenyum." Umi tersipu, menundukkan kepala. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Mas. Semoga bisa membuat ibu merasa sedikit lebih tenang." Hari-hari berikutnya, Umi semakin terbiasa dengan rutinitas barunya. Ia menyiapkan sarapan, menemani Bu Ratna berbincang, bahkan mengajak sang ibunda keluar ke taman untuk merasakan sinar matahari sore. Di setiap langkah, ia berusaha menghadirkan ketulusan.
dan sedikit demi sedikit, tembok kesedihan Bu Ratna mulai retak, digantikan rasa hangat dari perhatian seorang perempuan muda yang sederhana namun penuh empati. Pertemuan pertama itu menjadi awal perubahan besar. Umi tidak hanya datang sebagai perawat, tetapi hadir sebagai pengisi ruang kosong di hati Bu Ratna. Dan tanpa ia sadari, saat itu pula hidupnya mulai berjalan ke arah yang sama sekali tidak ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan ritme baru di rumah megah itu. Kehadiran Umi membawa warna berbeda yang bahkan para pembantu lama rumah itu bisa merasakan. Sejak pagi buta, Umi sudah bangun, menyiapkan air hangat untuk mandi Bu Ratna, lalu dengan sabar membantu membersihkan tubuhnya. Tidak ada raut jijik atau canggung, meski pekerjaan itu berat. Umi melakukannya dengan hati yang penuh ketulusan, seperti seorang anak yang sedang merawat ibunya sendiri. Setiap kali menyisir rambut Bu Ratna yang tipis dan mulai memutih, Umi selalu menyelipkan senyum hangat. Rambut ibu masih indah, meski sudah banyak putihnya. Itu tanda kebijaksanaan, ucapnya suatu kali, membuat Bu Ratna terdiam lalu tersenyum samar. Perkataan sederhana itu menembus jauh ke hatinya, sesuatu yang bahkan orang-orang terdekatnya jarang ucapkan. Tak hanya itu, Umi juga selalu mencari cara untuk menghibur. Ketika suasana hati Bu Ratna sedang murung, ia menceritakan kisah-kisah kecil dari desanya, tentang anak-anak yang bermain layangan di sawah, tentang aroma tanah basah setelah hujan, atau tentang kucing peliharaannya yang dulu selalu tidur di pangkuan suaminya. Cerita sederhana itu ternyata menyentuh, membawa Bu Ratna sejenak keluar dari jerat kesedihan panjangnya. Kadangkala, Umi membacakan doa-doa lembut sambil memijat kaki Bu Ratna yang sudah lama kaku. Setiap usapan tangannya bukan sekadar pijatan, melainkan sentuhan kasih sayang yang tulus. Ada kalanya Bu Ratna meneteskan air mata tanpa ia sadari, bukan karena sakit, tetapi karena hatinya kembali diingatkan pada hangatnya cinta seorang anak perempuan yang sebenarnya tidak ia miliki. Umi, suara Bu Ratna suatu sore terdengar lirih ketika mereka duduk di teras, menikmati semilir angin. Kamu tahu, sudah lama sekali tidak ada yang memperlakukanku seperti ini. Semua orang selalu sibuk dengan urusan mereka. Aku seperti hanya beban yang menunggu ajal. Tapi denganmu, aku merasa hidup kembali. Umi menoleh dengan senyum lembut. Ibu jangan bicara seperti itu. Ibu masih punya banyak doa yang bisa dipanjatkan. Masih ada senyum yang bisa membuat orang lain bahagia. Jangan menyerah, Bu. Saya yakin, Allah masih memberi kesempatan untuk ibu. Kata-kata itu membuat Bu Ratna menunduk, menahan haru. Air matanya jatuh membasahi tangannya sendiri. Ia tak menyangka, dari seorang janda sederhana yang bahkan tak memiliki apa-apa, bisa hadir semangat baru yang menghidupkan jiwanya. Hari-hari semakin berjalan, dan keajaiban kecil mulai tampak. Dengan latihan ringan yang Umi lakukan setiap hari, perlahan-lahan Bu Ratna mulai bisa menggerakkan jarinya. Lalu lututnya sedikit demi sedikit tidak lagi sekuat batu. Umi menyemangati setiap kemajuan sekecil apapun dengan tepuk tangan dan doa, membuat Bu Ratna merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Arga, yang biasanya tenggelam dalam kesibukan bisnis, seringkali pulang larut dan menemukan ibunya tersenyum di ruang keluarga bersama Umi. Hatinya tersentuh, meski ia jarang mengungkapkannya secara langsung. Ia tahu, Umi bukan hanya perawat, melainkan cahaya kecil yang menerangi rumah besar mereka yang selama ini dingin dan kosong. Umi sendiri, tanpa ia sadari, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kesepiannya perlahan terobati dengan rutinitas merawat Bu Ratna. Ada kebahagiaan sederhana yang ia rasakan setiap kali melihat ibunda itu tersenyum, setiap kali mendengar doa-doa lembut keluar dari bibirnya. Hatinya yang dulu hampa kini terasa terisi kembali, seolah ia menemukan makna hidup yang baru. Sentuhan kasih Umi bukanlah sihir, melainkan ketulusan hati. Namun justru itulah yang membuat perubahan nyata. Dari seorang wanita tua yang lumpuh, kini Bu Ratna perlahan-lahan menemukan semangat hidup kembali. Dan bagi Umi, dari seorang janda kesepian, ia kini menemukan bahwa merawat orang lain ternyata juga menyembuhkan luka hatinya sendiri. Hari-hari bergulir dengan rutinitas penuh kesabaran. Umi terus mendampingi Bu Ratna dalam setiap langkah kecil yang perlahan mulai menampakkan hasil. Setiap pagi,
Ia membantu Bu Ratna berlatih menggerakkan kaki, meski awalnya hanya sebatas menggoyangkan jari. Ia tahu proses ini tidak mudah. Namun ia meyakinkan bahwa setiap kemajuan sekecil apapun adalah anugerah yang patut disyukuri. Sedikit demi sedikit, Bu. Jangan putus asa. Lihat, Ibu sudah bisa menggerakkan pergelangan kaki hari ini. Itu tanda bagus. Ucap Umi penuh semangat sambil menopang tubuh Bu Ratna. Bu Ratna sempat menangis pada hari-hari pertama latihan, bukan karena sakit fisik, melainkan karena takut dan malu pada dirinya sendiri. Namun Umi selalu menguatkan dengan kata-kata lembut. Ibu tidak sendiri. Saya di sini. Kita berjuang bersama-sama. Sentuhan tangan Umi, yang hangat dan penuh kasih, selalu berhasil menenangkan hatinya. Doa menjadi bagian penting dari rutinitas itu. Setiap malam sebelum tidur, Umi duduk di samping ranjang Bu Ratna, melantunkan doa dan ayat-ayat pendek. Suara lirih itu menenangkan jiwa Bu Ratna, membuat tidurnya lebih nyenyak. Bahkan seringkali, Bu Ratna terbangun di pagi hari dengan semangat baru, seolah kata-kata doa itu menyusup ke dalam hatinya yang rapuh. Perlahan, perubahan besar mulai tampak. Suatu sore, ketika Umi membantu Bu Ratna berdiri dengan menggunakan tongkat, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Untuk pertama kalinya sejak lama, Bu Ratna mampu berdiri tanpa banyak bantuan. Kakinya masih gemetar, tubuhnya masih goyah. Namun itu adalah keajaiban. Umi menatap dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, Bu. Ibu bisa berdiri sendiri. Serunya penuh haru. Air mata mengalir di pipi Bu Ratna. Ia hampir tak percaya pada dirinya sendiri. Aku benar-benar berdiri, bisiknya dengan suara bergetar. Sejak hari itu, latihan menjadi semakin intens. Umi mendampingi setiap langkah kecil Bu Ratna di sepanjang koridor rumah. Sesekali tubuh Bu Ratna terhuyung, tetapi Umi selalu sigap menopangnya. Senyum hangatnya tak pernah pudar, bahkan ketika peluh bercucuran di dahi. Ibu bisa. Satu langkah lagi. Ayo. Saya yakin Ibu kuat. Hingga akhirnya, tibalah hari yang membuat seluruh rumah terharu. Arga baru pulang dari pertemuan bisnisnya, lelah dan tegang. Namun sesampainya di rumah, ia dikejutkan oleh pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari ujung koridor, ia melihat ibunya berdiri, bahkan berjalan perlahan menuju ruang tamu dengan bantuan tongkat. Ibu, suara Arga tercekat. Bu Ratna menoleh, matanya berkaca-kaca, lalu tersenyum lebar. Arga, lihat, Nak, Ibu bisa berjalan lagi. Detik itu juga, Arga berlari menghampiri ibunya. Ia memeluk tubuh renta itu dengan penuh haru, air matanya jatuh deras di bahu ibunya. Ya Allah, ini seperti mimpi, Bu. Aku tidak pernah menyangka bisa melihat Ibu berjalan lagi. Semua berkat Mbak Umi. Tatapannya lalu beralih pada Umi yang berdiri di dekatnya. Wajah Umi juga basah oleh air mata bahagia. Ia menunduk, merasa tak pantas dipuji berlebihan. Saya hanya berusaha sebaik yang saya bisa, Mas. Semua karena izin Allah. Namun dalam hati Arga, ia tahu bahwa ketulusan Umi adalah kunci dari semua ini. Bukan sekadar perawatan fisik, melainkan kasih sayang tulus yang menghidupkan kembali semangat ibunya. Ia menyadari bahwa apa yang dilakukan Umi jauh melampaui tugas seorang perawat. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak ternilai dengan uang. Sejak saat itu, suasana rumah besar yang tadinya dingin dan sunyi berubah drastis. Tawa kecil Bu Ratna kembali terdengar, doa syukur dipanjatkan setiap hari, dan cahaya hangat memenuhi setiap sudut ruangan. Bagi Arga, ini adalah keajaiban yang semakin meyakinkannya bahwa kehadiran Umi bukanlah sebuah kebetulan, melainkan takdir yang telah ditetapkan Tuhan. Hari-hari yang penuh ujian akhirnya membawa Bu Ratna pada satu keputusan yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Wanita parubaya itu duduk termenung di kursi rotannya, menatap wajah Umi yang sedang sibuk menyiapkan teh hangat untuknya. Sudah beberapa bulan Umi setia mendampingi, merawat, dan menemaninya dalam setiap langkah, baik suka maupun duka. Dalam sorot mata Umi, Bu Ratna melihat ketulusan yang tak pernah ia temukan pada orang lain,
bahkan pada orang-orang yang selama ini hanya datang mendekat karena harta. Umi, suara Bu Ratna lirih, seakan ragu untuk melanjutkan. Umi menoleh dengan senyum hangatnya. Seperti biasa. Iya, Bu, ada apa? Bu Ratna menghela napas panjang, lalu berkata dengan tenang namun mantap, kamu mau menikah dengan Arga, anak saya? Pertanyaan itu bagai petir di siang bolong. Umi terdiam, matanya melebar, jantungnya berdetak kencang. Bu, saya? Menikah dengan Mas Arga? Tanyanya terbata. Rasa tak percaya jelas tergambar di wajahnya. Bu Ratna mengangguk pelan. Aku tahu ini tiba-tiba. Tapi aku sudah lama memperhatikanmu. Mi, ketulusanmu, kesabaranmu, dan cara kamu menghormati orang tua. Arga butuh pendamping yang benar-benar tulus. Dan aku percaya, hanya kamu yang mampu itu. Air mata Umi menetes tanpa ia sadari. Bukan karena ia menolak, melainkan karena hatinya dipenuhi rasa syukur sekaligus bimbang. Bagaimana mungkin dirinya, seorang gadis sederhana tanpa harta dan status, diminta menikah dengan seorang pria seperti Arga, anak dari seorang janda kaya yang terpandang? Hari itu, Umi berdoa panjang dalam sujudnya. Ia memohon petunjuk, apakah ini jalan yang tepat baginya. Dalam keheningan malam, ia merasa hatinya condong ke satu arah, menerima. Namun yang membuatnya semakin yakin adalah sikap Arga sendiri. Beberapa hari setelah mendengar niat ibunya, Arga memberanikan diri berbicara langsung dengan Umi. Umi, kata Arga dengan nada lembut. Jujur, sejak pertama kali mengenalmu, aku sudah merasa ada yang berbeda. Kesederhanaanmu, perhatianmu, dan caramu menghormati ibuku membuat aku jatuh hati. Aku tak peduli siapa kamu atau dari keluarga mana. Yang aku tahu, aku ingin menjalani hidup bersamamu. Umi menunduk, wajahnya memerah. Kata-kata itu terasa seperti mimpi. Ia tak pernah menyangka ada pria yang begitu tulus mengucapkannya. Dan ketika Arga mengulurkan tangan, meminta persetujuan, Umi akhirnya mengangguk pelan sambil berbisik. Bismillah. Hari pernikahan pun digelar sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan ribuan orang, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang ikut mendoakan. Di sebuah rumah joglo sederhana dengan hiasan janur kuning, Umi duduk anggun dalam kebaya putih sederhana, sementara Arga mengenakan beskap hitam dengan peci. Bu Ratna duduk di kursi tamu kehormatan, matanya berkaca-kaca melihat akad nikah yang penuh hikmat itu. Doa-doa mengalir deras, tidak hanya dari mulut para tamu, tetapi juga dari langit seakan ikut merestui. Setelah ijab kabul terucap dengan lantang, Umi resmi menjadi istri Arga. Tangis haru pecah, bukan hanya dari Umi, tapi juga dari Bu Ratna yang merasa lega telah menitipkan anaknya pada sosok yang tepat. Dalam pelukan hangat keluarga kecil itu, terlihat jelas kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan harta. Pernikahan itu bukan tentang kekayaan atau status, melainkan tentang cinta yang tumbuh dari ketulusan, doa, dan restu seorang ibu. Dan di sanalah, awal dari kehidupan baru mereka dimulai. Setelah akad nikah itu terlaksana, kehidupan Umi seakan benar-benar berubah. Dari seorang janda yang kerap menjadi bahan bisik-bisik tetangga, kini ia menjelma menjadi seorang istri yang kembali diselimuti rasa cinta dan penghormatan. Arga, sosok pemuda sederhana yang dulunya hanya seorang tukang listrik, ternyata mampu memberi kebahagiaan yang tak pernah Umi bayangkan sebelumnya. Setiap hari, ia bangun dengan senyum, bukan lagi dengan kesepian yang menghantui seperti dulu. Rumah kecil yang pernah terasa sunyi, kini dipenuhi suara tawa, percakapan hangat, dan doa-doa yang terucap di setiap subuh. Arga bukan hanya seorang suami, tapi juga sahabat. Ia selalu mendengarkan cerita Umi, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Kadang, ketika Umi sedang menyiapkan sarapan, Arga dengan sengaja membantu meski tangannya masih kaku dalam urusan dapur. Tawa mereka sering meledak hanya karena telur yang gosong atau nasi yang terlalu lembek. Bagi orang lain itu sepele, namun bagi mereka, itulah warna baru dalam kehidupan rumah tangga. Dari rumah sederhana itu pula, keduanya perlahan menata mimpi. Rezeki yang terus mengalir membuat mereka bisa pindah ke rumah yang lebih layak, lebih besar,
bahkan akhirnya berdiri megah layaknya istana kecil. Namun, di balik senyum Umi yang kini begitu tulus, ada sesuatu yang ia simpan rapat-rapat. Rahasia besar yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Arga sekalipun. Malam-malam tertentu, saat Arga telah tertidur pulas, Umi sering duduk di teras sambil menatap bintang. Pandangannya kosong, hatinya bergejolak, seolah ada luka lama yang tak pernah sembuh. Ia mengusap dadanya, mencoba menenangkan diri. Ada beban yang tak pernah hilang, meski kini kehidupannya tampak sempurna di mata banyak orang. Rahasia itu adalah masa lalu yang tidak pernah selesai. Sebuah kejadian yang membuatnya merasa bersalah hingga hari ini. Ia pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak semua orang tahu. Hanya Umi yang membawa kenangan itu dalam diam, dan ia tidak tahu sampai kapan bisa terus menyembunyikannya. Di hadapan Arga, ia selalu terlihat sebagai istri yang penuh kasih sayang, tetapi di balik semua itu, hatinya masih menyimpan luka yang tak ingin ia bongkar. Hari demi hari berlalu, kebersamaan mereka semakin erat. Arga tidak pernah menuntut banyak. Ia hanya ingin melihat Umi bahagia, tersenyum, dan merasa dicintai. Dan memang, Umi bahagia, sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu seakan memiliki sisi gelapnya sendiri. Setiap kali Arga menatapnya dengan penuh cinta, hati Umi terasa bergetar, bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena rasa takut. Takut jika suatu hari rahasia yang ia simpan terbongkar, dan meruntuhkan semua kebahagiaan yang sudah mereka bangun. Dalam doa malamnya, Umi kerap berbisik lirih, memohon ampun kepada Tuhan agar masa lalunya tak menjadi penghalang bagi masa depan yang dijalaninya. Ia ingin melupakan segalanya, tetapi bayangan itu terkadang datang tanpa diundang. Meski begitu, ia bertekad untuk terus berjalan bersama Arga, menjaga cinta yang telah Tuhan berikan kepadanya. Kini, Umi hidup dalam kehidupan baru yang penuh warna. Dari rumah sederhana menuju rumah mewah, dari kesepian menuju cinta sejati. Tapi di hatinya, ada satu lembar rahasia yang tetap tersimpan, seakan menjadi pengingat bahwa hidup bahagia sekalipun tak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang masa lalu. Malam itu suasana rumah begitu hangat. Keluarga besar Arga berkumpul, sebagian duduk bersila di ruang tamu, sebagian lagi bercengkerama di teras sambil menyeruput teh hangat. Lampu gantung tua berayun pelan terkena hembusan angin malam, memantulkan cahaya kuning temaram yang membuat suasana semakin akrab. Namun di balik tawa kecil dan percakapan ringan, ada satu hal yang akan mengubah pandangan mereka tentang sosok Umi selamanya. Umi yang selama ini dikenal sebagai janda sederhana, anggun, dan penuh kelembutan, tiba-tiba diminta salah satu paman Arga untuk bercerita tentang kehidupannya sebelum bertemu dengan keluarga mereka. Awalnya Umi hanya tersenyum, mencoba mengalihkan topik pembicaraan, namun rasa ingin tahu yang begitu besar membuat semua orang menatapnya dengan penuh perhatian. Arga sendiri duduk di samping ibunya, merasa ada sesuatu yang memang selalu ingin ia tanyakan, tapi tak pernah berani mengungkapkannya. Dengan menarik napas panjang, Umi akhirnya berkata dengan suara lembut namun tegas, "Ada sesuatu yang selama ini saya simpan, bukan untuk menyembunyikan, tapi karena saya ingin dinilai bukan dari apa yang saya punya, melainkan siapa diri saya sebenarnya." Semua terdiam. Jantung Arga berdegup kencang, ibunya menunduk menanti kata berikutnya, sementara keluarga besar memandang penuh penasaran. "Aku sebenarnya bukan hanya seorang janda biasa," lanjut Umi. "Aku seorang dokter. Selama ini aku memilih meninggalkan statusku, melepas segala yang membuatku tampak tinggi di mata orang lain. Aku ingin menemukan pasangan dan keluarga yang menerimaku dengan hati, bukan karena profesi atau harta yang kumiliki." Seketika suasana menjadi hening. Beberapa orang terperangah, sebagian yang lain saling pandang tak percaya. Arga sendiri seakan tak mampu berkata-kata. Selama ini ia mengenal Umi sebagai sosok sederhana, tidak pernah menonjolkan diri, bahkan seringkali terlihat menahan diri ketika membicarakan tentang pekerjaannya. Ternyata di balik kesederhanaannya, Umi menyimpan kecerdasan dan kedudukan yang tinggi. Ibu Arga meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan Umi erat-erat, berkata dengan suara gemetar, "Nak, ibu bahkan lebih bangga padamu. Kamu tidak hanya berhati mulia, tetapi juga sangat bijaksana."
Tidak banyak orang sepertimu yang rela mengorbankan kemewahan hanya untuk menemukan cinta sejati. Arga menatap Umi dengan mata berkaca-kaca. Jadi selama ini, semua kesederhanaan yang kau tunjukkan adalah pilihanmu? Bukan karena kau tidak punya apa-apa, tapi karena kau ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaimu? Tanyanya dengan nada haru. Umi mengangguk. Matanya berkilat menahan air mata. Benar, Arga. Aku ingin cinta yang tulus, tanpa ada rasa pamrih. Aku ingin bahagia bersama seseorang yang tidak hanya melihat apa yang aku miliki, tapi siapa aku sebenarnya. Arga tak mampu lagi menahan perasaan. Ia meraih tangan Umi dengan penuh hormat, seakan menegaskan bahwa cintanya sama sekali tidak berubah. Justru kini, ia semakin yakin bahwa pilihan hatinya tidak salah. Keluarga besar yang awalnya terkejut, kini perlahan tersenyum. Mereka melihat betapa ketulusan Umi bukan hanya ucapan, tapi telah terbukti dari caranya menjalani hidup. Status dokter yang ia miliki hanyalah lapisan luar, sedangkan inti dirinya adalah hati yang penuh kasih, rendah hati, dan siap memberikan cinta apa adanya. Malam itu berubah menjadi momen sakral. Semua yang hadir merasa bahwa kisah cinta Arga dan Umi bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan takdir indah yang menunjukkan bahwa cinta sejati hanya bisa ditemukan lewat ketulusan, bukan harta atau gelar. Arga berbisik pada dirinya sendiri. Aku bersyukur Tuhan mempertemukan aku dengan wanita luar biasa ini. Dan aku berjanji, aku akan menjaganya, bukan karena siapa dia di mata dunia, tapi karena siapa dia di hatiku. Dan malam itu, rahasia yang terungkap justru semakin menguatkan cinta mereka, menjadi saksi bahwa kesederhanaan dan ketulusan memang jalan terbaik menuju kebahagiaan sejati. Sahabat semua, itulah kisah penuh haru dan kejutan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah bahwa kesabaran, ketulusan, dan doa selalu membawa jalan indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.